Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku ada pick a card. Silahkan kalian pilih. Ini ada 1, 2, 3. Temanya adalah hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Dan ampunilah orang-orang yang sudah menyakiti kita, karena di bulan Ramadan kita harus menjaga kebaikan agar kita puasanya berkah, afdol, dan menjadi pahala yang terbaik. So, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lihat ya. Aku kasih waktu kalian 2 menit. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke, udah siap ya? Aku akan pilih deck. Oke. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? 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 Wow. Chariot, 10 of Cups, and the 7 of Swords in the reverse semuanya. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke, ini dikasih 8, padahal tadi niatnya 6 ya, tapi dikasih 7 ya. Oke. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? 2 of Pentacles, the Chariot in the reverse, 10 of Cups in the reverse, 7 Swords in the reverse. Wow, ini energi dia ya. And the Fool, 4 of Wands, and the 8 of Swords. The bottom of the deck, the Queen of Wands, and the 6 of Swords. Oke. Kalau aku lihat ada the 6 of Cups, 6 of Swords, and the Hermit. Ingin rasanya dia komunikasi dengan kamu, karena dia tahu kamu akan memaafkan dia, karena kamu penuh dengan kebijakan. Mencoba untuk memendam perasaannya dia sendiri atas rasa rindunya, kangennya dia ke kamu. Dia tahu kamu sudah move on, dan dia rasakan hal itu. Dan dia sangat takut sebenarnya ketika kamu move on. Dia takut ya kamu bisa tanpa dia. Dan aku lihat di sini dia kecewa dengan orang ketiganya. Banyak hal yang ingin dia sampaikan tapi tidak bisa dia ucapkan.
Karena terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak kepalsuan, terlalu banyak keraguan dalam hidupnya. Bahkan juga dia mengalami satu kegagalan tentang karir dan juga hubungan dengan orang ketiga. Sebagian dari dia ini sudah ada yang menikah dengan orang ketiga tapi gagal lagi. Mencoba untuk move on diam-diam dari orang ketiga. Dan dia kecewa atas harapan palsu dari orang ketiganya. Yang tadinya dia begitu kukuh mengejar orang ketiga karena diberikan suatu materi, sehingga dia kecewa. Dan dia takut kalau dia teruskan dengan orang ketiga, hubungannya akan menggantung. Dan ini membuat dia ingin kembali sama kamu. Perasaannya dia tertuju ke kamu. Karena dia merasa penuh kebaikan di dalam diri kamu. Lillahi akan mempersatukan kalian, tapi dia harus belajar dari karmanya dia di masa lalu. Bisa di masa kecilnya dia ataupun di masa sebelum dengan kamu. Kegalauan akan langkah dia tentang kebahagiaannya bersama orang barunya ataupun orang-orang sekitarnya ini mengalami suatu kegagalan yang sangat luar biasa karena tidak pernah putus kesulitannya. Terungkap topengnya, terungkap kebodohannya, terungkap kepalsuannya. Rahasianya dia kebongkar. Pada akhirnya dia coba untuk tidak terlalu difikirkan. Ya, jadi dia coba acuhkan ya tentang perasaannya dia. Pada akhirnya dia stres sendiri di sini. Ingin kembali tapi semuanya sudah terikat dalam drama. Stres memikirkan kebahagiaan kalian. Karena dia tahu dia masih menyimpan kebohongan. Dan dia pun tahu kamu sudah mengetahui kebohongan dia. Tapi kamu tetap memaafkan dia. Itu yang membuat dia stres, membuat dia merasa bersalah. Di sini hal yang ingin dia katakan ke kamu ya banyak kegagalan yang dia jalani. Five of Pentacles, the Queen of Cups, the King of Pentacles, the Knight of Pentacles, Five of Wands, Seven of Pentacles, and Strange 88, Four of Pentacles. Masih stuck dalam keserakahan dan tidak bersyukurnya dia. Ini adalah trust issue-nya dia. Dan keberuntungannya dia pun stuck ya, karena semua ini dari kamu. Kamu yang memberikan spiritual, kamu yang memberikan kebaikan, kamu yang memberikan energi optimis untuk dia, support ya. Tapi ini menjadi stuck karena dia selalu kurang dan kurang. Pada akhirnya tertahan kemakmurannya dia, keberuntungannya dia. Five of Pentacles, the Queen of Cups, the King of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Five of Wands, Seven of Pentacles, and Strange. Ini memperbaiki sebenarnya guys. Kehilangan spiritual dari kamu ini membuat karir dia ini bermasalah.
banyak drama yang harus dia hadapi setelah kamu berpisah dengan dia. Setelah kamu menyerah dalam mempertahankan dia. Aku lihat di sini dia coba untuk bangkit. Dia ingin memperbaiki, menyembuhkan lagi koneksi ini. Tapi dia tahu itu tidak mudah. Rasa rindu yang selalu kembali, kadang pergi, kadang datang. Karena di sini dia sudah merasakan kamu sudah tidak mau lagi mempertahankan atau memperjuangkan dia. Dan dia mengalami kehancuran tentang komitmen ya, berantakan semuanya, kebangkrutan juga. Mau tidak mau dia harus memperbaiki rahasianya dia, topengnya dia. Tapi ini menjadi konflik batin. Karena kenapa? Dia selalu kabur. Setiap ada drama, ada masalah, dia tidak menyelesaikannya secara jantan. Inginnya bahagia, inginnya sempurna, inginnya terlihat luar biasa, inginnya menyatu, tapi terlalu banyak drama. Energi dramanya ini kuat banget sehingga dia selalu stuck dalam pikiran yang negatif. Keraguan kamu untuk kembali sama dia ini beralasan, dan dia tahu. Perasaan kamu pun up and down. Dan kamu merasakan dia akan kembali suatu hari nanti. Tapi hanya membangun suatu drama yang membuat kamu stres. Sehingga kamu malas untuk memperjuangkan dia lagi. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Setelah pisah dari kamu, dia merasa kehilangan semangat. Kehilangan kejantanannya, keseksiannya ini bisa. Kenapa? Karena terbongkar dari apa yang dia genggam selama ini. Dia ingin jujurkan nanti ke kamu, ingin bertanggungjawabkan, tapi ini menjadi konflik batin dalam dirinya saat ini. Ya, antara mau kembali lagi sama kamu atau tidak. Di sini aku lihat dia masih terikat koneksinya dengan kamu, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karir dia pun hancur ya, berantakan. Dan dia stuck dalam perasaan dia sendiri tentang kamu. Sekarang dia sadari keberkahan itu ada sama kamu. Merindukan tentang kesuksesan, tapi dia harus mempertanggungjawabkan dramanya yang terbongkar. Menginginkan kembali, tapi dia selalu tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik. Dia mengalami kesulitan yang tidak pernah henti. Karena kamu sudah tidak lagi memberikan energi untuk memperjuangkan dia. Jadi dia sudah ibaratnya kalau pohonan gitu ya, kita yang menyirami dengan pikiran kita, dia yang subur. Tapi ketika kamu sudah lelah menyirami, dia yang layu. Jadi dia udah gak ada semangat hidup lagi sebenarnya. Dia gak tahu harus apa gitu. Rebirth, reinvent yourself, give a life for your dreams. Maaf ya say, kucingku. Hal yang ingin dia katakan ke kamu,
reinvent yourself, give a life to your dreams, created a new reality. Ya, dia harus bisa menerima kenyataan ya. Saat ini dia belum bisa menerima kenyataan, belum bisa terlahir baru dalam karakternya, karena dia masih terikat dalam drama, terikat dalam ego. Intuition, listen to the whisper of your heart. Use divinations, loads to help you decide. Trust your intuition no matter what. Dia merasa selama ini intuisinya dia itu kuat, tapi ternyata salah. Karena dia kuat itu dari kamu. Kamu yang memberikan energi kamu sepenuhnya ke dia. Dan dia baru merasakan intuisi terkuat itu adalah kamu. Dan dia kehilangan akan hal itu setelah berpisah dari kamu. Mengalami ketidakbahagiaan dari komitmen yang dia jalani sekarang. Adventure, dare to do things differently. Manifest your travel dreams. Move to new locations. Dia mencoba memulai komitmen baru dengan orang baru sebagai petualangan. Yang mana dia pikir dengan orang baru ini akan lebih luar biasa, akan lebih sukses, akan lebih mapan, tapi ternyata tidak, ya. Dan semua itu adalah dari kesombongannya dia, merasa dia memiliki jabatan itu dari intuisi kepintarannya dia. Tapi setelah berpisah dari kamu, semuanya tidak sesuai harapan. Dan ini adalah hasil energi kamu. Dan dia baru menyadari akan hal itu. Patience. Pause before you take actions. Trust the divine timing is at work. Be patient and apply wisely you wills you wide. So, aku lihat di sini kan dia tidak sabaran ya orangnya. Ketika dia mempunyai sesuatu, ketika dia memiliki suatu insting, dan dia nggak sabaran, dia ingin langsung berpetualang, dan ya dia harus bisa belajar sabar ya dalam setiap tindakannya dia, apakah itu efek untuk orang lain dan juga untuk dirinya dia sendiri ya, karena rahasianya terbongkar. Aku lihat kucingku ya. Anger, savvy, express your anger. Use anger as a positive force. Amarah. Ya, jadi dia untuk menyimpan amarahnya itu ketika ada drama itu ya dengan lari dari masalah. Karena dia tidak mau menyelesaikannya dengan baik. Ya, jadi dia beralasan lari dari masalah karena tidak mau berantem. Bukan itu jawabannya. Bukan itu solusinya. Justru itu hanya menambah masalah bertambah. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran, tidak ada saling mengenal satu sama lain. Ya, dia marah sendiri dengan actionnya dia. Dia marah sendiri dengan cara kesabarannya dia. Dia marah sendiri cara dia terlahir kembali dengan keadaannya yang sekarang tidak baik. Ya. Dan aku lihat di sini dia menjadi konflik batin. Coba untuk masa bodoh, tapi tetap tidak bisa dia lepaskan drama tersebut. Karena kenapa? Karena dia tidak berkomunikasi dengan baik. Gentleman, aku cuma bilang dia nggak gentle ya tadi ya.
Be kind to yourself and others. Honor your gentleness. Speak word of love. Ketika dia dipertanyakan tentang kelakuannya, dia marah, dia emosi, dia kesal, dia menjadi play victim karena dia tidak mau terbongkar rahasianya. Dengan cara dia meninggalkan masalah tersebut karena dia tidak mau terungkap, dan itu menjadi suatu karakter yang buruk. Dan sini dia ingin kembali lagi dengan kamu, ingin menjadi gentle, tapi dia nggak tahu bagaimana harus mengambil tindakannya dia karena dramanya ini sangat kuat ya, dan dia stres. Be love, prepare for your life partner, romance to returning to your relationship, believe you are lovable. Ya, dia ingin kembali ke kamu, dia ingin rujuk, tapi dia depresi dengan sikapnya, depresi dengan kesombongannya ya. Dan aku lihat di sini memang dia harus bisa mengambil bagian dirinya, bagian tindakannya, tidak untuk orang lain terus yang harus mempertanggungjawabkan. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Ya, di sini kan tidak ada komunikasi dengan baik. Kalaupun dia mau komunikasi dengan baik, dia harus jujur dan tidak dengan play victim, tidak dengan marah ya. Di sini. Pay attention to the reflex the sign are accompanying you. Oh my god, ini jadi dia memang terbayarkan karmanya ya dari kamu. Karena selama ini dia pikirkan dia yang memiliki kepintaran, dia memiliki kekuatan, dia memiliki suatu kesuksesan, itu kerja keras dia. Dia tidak berpikir kalau intuisinya itu kamu yang memberikan suatu tanda. Bila ada sesuatu kesuksesan atau tidak orang baik, dia dikasih tanda sesuatu, tapi dia tidak bersyukur akan hal itu ya. Dan ini suatu peringatan buat dia ya, karena dia selalu mendengar orang lain, bukan mendengarkan isi hatinya dia ataupun dengan orang yang dia cintai atau yang orang dia mencintai dia dengan tulus. Let your friends help you. Dia selalu meminta pendapat dengan teman, tidak dengan pasangannya ya, sehingga ini adalah suatu penyesalan cinta ya, unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, karena dia nggak sabaran ya. Dan aku lihat di sini topengnya terbuka dan dia harus bertanggung jawab atas actionnya dia sendiri. Ketika dia ada drama, dia selalu lari dengan kemarahan. Ini adalah efek dari ilmu hitam juga. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ini bisa dengan black magic ataupun juga dengan kurangnya iman dia, ketakwaannya dia, sehingga gampang goyah ya, gampang terpengaruh. Sekarang dia ingin membangun kembali gentlenya, rasa kepeduliannya untuk bisa union lagi dengan kamu. Tapi dia harus bisa bebaskan dirinya dia sendiri dari teman-temannya dia ataupun orang-orang yang memberikan energi negatif, karena penuh dengan penyesalan cinta dalam hidup dia saat ini ya. Tapi tidak bisa dia katakan. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all, separation, true love, and the wedding and a new love.
deceptions. Jadi hal yang ingin dia katakan adalah dia memalsukan perasaannya dia terhadap kamu dan juga orang lain, ya, sebagai cinta sejati. Jadi memang dia pemain penuh dengan topeng, ya, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, memberikan perasaan romantis. Gesturnya itu tidak tulus, dan dia baru menyadari kalau dia tuh aman dengan kamu. Dia merasa menjadi dirinya dia sendiri ketika bersama kamu. Tapi sekarang dia tidak bisa lakukan hal itu karena dia harus selesaikan dulu karmic circle-nya dengan orang yang dia jalani, ya. Dari skandalnya dia. You are gifted, you are very intelligent and talents. Dia jujuri, dia kehilangan kamu. Kehilangan seseorang yang mempunyai talenta, mempunyai insting, mempunyai suatu kalau dibilang indera keenam, maybe, but they feeling that, okay? Dia memikirkan dari hatinya, kamu adalah hadiah terindah untuk dia sebenarnya, tapi tidak bisa dia katakan. Worth waiting for, you patient with reward. Dia menunggu waktu yang tepat agar kamu kembali, dan dia juga coba untuk mempelajari tentang intuisinya dia, tentang instingnya dia, simplicity. Put your energy into the basic and let go of the excess. Hal yang ingin dia katakan adalah dia tahu hal tersimpel adalah melepaskan teman-temannya dia yang memberikan energi negatif, tapi semua butuh proses kesabaran. Try something new, ya. Dia ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat dia bisa belajar sabar, ya, melawan energi negatif, terutama tentang black magic yang membuat dia banyak sekali konflik batin dalam dirinya. You all know in the morning, dia sebenarnya merasakan sesuatu yang beda setiap pagi hari, karena setiap malam dia terasa gelisah, depresi, karena energi negatif menghantui dia. When you wake up, you will have a better idea about what to do. Relax until then. Makanya dia setiap malam gak bisa tenang tidurnya karena energi negatif. Happy surprise, ya, dia mau kembali sama kamu. Something very good is about to happen. Ingin kembali ke kamu, tapi dia harus membebaskan dirinya dia dulu dari karmic circle. Talk about your feeling. Tell your friends how you feel. Diceritakan dengan temannya tentang kamu, merindukan kamu, kangen dengan kamu, tapi tidak bisa dia jangkau. Kesedihan di matanya, sedangkan kamu menginginkan tapi juga tidak bisa menjangkau. Hanya koneksi spiritual yang membuat kalian merasa dekat. Sekarang dia coba untuk prepare kembali, membebaskan dirinya, dan ingin kembali dengan kamu, tapi semua butuh waktu. Terlahir kembali adalah suatu jawaban yang simple, tapi semua butuh proses, karena penyesalan cinta dalam hidupnya dia ini membuat dia banyak amarah, dan dia ingin membebaskan sesuatu yang mengontrol dia, karena dia masih menginginkan kamu. Dia tahu kalian masih berbicara dalam mimpi spiritual, dalam doa. Semua hanya menunggu waktu yang tepat. Di sini dia kecewa dengan teman-temannya yang mana dia anggap adalah sebagai jawaban terbaik atas kehidupannya dia. Aku lihat dia baru merasakan kamu adalah hadiah terindah untuk dia.
Dan ini adalah peringatan dia. Rasanya dia ingin mengambil tindakan, tapi dia tahu penyesalan cinta selalu datang dalam dirinya, terutama di dalam setiap pagi hari. Karena ini adalah efek dari ilmu hitam. Ingin membebaskan dirinya dia sebelum kembali ke kamu. Finish what you started. Listen to your feelings. Wow. Dia harus bisa. Definitely yes. Ya, later and very soon. So, dia yakin banget. Dia harus mengikuti kata hatinya, mendengarkan perasaannya, dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and no skip iklan. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetaplah menjadi orang baik. Okay? I love you. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky MS. Hari ini aku lanjutkan hal yang ingin dia katakan ke kamu. Semoga ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat hal yang ingin dia katakan kepadamu. Oke. The Chariot, the King of Swords, the Seven of Cups, Ten of Pentacles, Eight of Wands, and the Moon, and the Knight of Cups, and the Ace of Wands, Six of Wands, Seven of Wands. Ini identik dengan fire sign, tapi bisa dengan siapa aja. Oke. So, di sini dia masih bingung untuk datang ke kamu, dan dia menghayal bisa kembali sama kamu. Dia coba untuk mempertahankan rasa percaya dirinya dia. Dia coba untuk mengontrol langkahnya dia ke kamu, karena dramanya masih berjalan dalam hidup dia. Keinginan untuk kembali sama kamu ini ada, tapi dia masih bingung untuk memberikan dan untuk tunjukkan cinta kasihnya dia sama kamu bagaimana, karena dia penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan ataupun hayalan. Menginginkan kamu kembali, iya, tapi semuanya hanya sikap narsisnya saja, karena dia tidak mau kehilangan semuanya. Dia lakukan segala cara untuk mencapai impiannya dia, termasuk hadirkan orang ketiga karena dia ingin sempurna, ingin terlihat perfect. Coba untuk bisa mengendalikan rasa percaya dirinya dia, cara dia menaklukkan impiannya. Dan dia gunakan di bawah alam sadar juga nih. Hal yang dikatakan adalah dia merindukan kamu, tapi dia tidak bisa lakukan apapun karena dia masih mengejar impiannya, mengejar halusinasinya. Dan dia stalking kamu. Iya, masih. Dia masih stalking kamu, masih menginginkan kamu, tapi dia bingung dengan topengnya, dia bingung dengan janji-janjinya. The Nine of Pentacles.
The Tower and the High Priestess. Sorry, no, bukan the Tower. Nine of Pentacles, the High Priestess. Five of Pentacles, the Four of Swords, and the Temperance. Four of Wands and the Page of Swords. Yeah, they're stalking kamu. Five of Cups and the Star. Two of Swords. Dia ingin move on sebenarnya. Berharap bisa sembuh dan kembali dan move on gitu ya. Atau dia coba untuk menghalangi ataupun ngeblok communication dengan kamu karena dia ingin move on, tapi nggak bisa ya, dia nggak bisa. Nine of Pentacles, Five of Pentacles, the High Priestess, Four of Swords, the Temperance, Four of Wands, Page of Swords. Kamu coba untuk move on di sini. Dia tahu. Kamu belajar move on, belajar percaya diri kembali setelah kehilangan tentang sebuah hubungan karena kamu dijadikan pilihan. Dia tahu hal itu. Hal yang dia katakan adalah merindukan kamu setiap malam, memimpikan kamu untuk kembali, tapi dia tahu dia tidak bisa karena dia masih ada masalah, masih ada janji dengan orang ketiganya. Dia menjanjikan akan menikahi atau bisa bersama, tapi semuanya sekarang tidak seimbang ya, karena drama, karena efek dari ilmu hitam juga. Makanya dia menjaga jarak dengan orang barunya juga, mencoba melangkah sendiri, belajar. Walaupun terkadang dia merindukan, dia coba untuk mengontrol perasaan itu ke kamu. Dan dia tahu, dia masih bingung dengan orang ketiganya, karena orang ketiganya ini yang dia rahasiakan dari kamu ini memakai alam bawah sadar, memakai ilmu pelet segala macam, sehingga dia menjadi lelah untuk kembali ke kamu. Tapi di sini dia merasakan kedamaian ketika mengingat kamu. Dia coba untuk berdamai tentang progresnya, karena dia masih bermimpi tentang kamu, bermimpi tentang kebahagiaannya dengan kamu. Dia merasa kamu adalah cerminannya dia, dan dia butuh akan hal itu sebenarnya ya, tapi dia masih bingung dengan kejujurannya dia. Sebagian dari dia ini ada yang kehilangan karir, kehilangan kejantanan, dan dia dihantui rasa bersalah, dihantui rasa ketakutan, dan bingung akan dramanya membuat dia lelah. Dia juga bingung akan membuka komunikasi dengan kamu tuh seperti apa kalau mau kembali, karena dia melihat kamu sudah seperti dia sekarang, yaitu penuh dengan logika. Kamu belajar untuk yakin bisa move on. Dia tahu hal itu. Dia mengontrol kamu dan juga orang ketiga. Dia ingin mengendalikan kalian berdua, ingin berdamai kalian berdua. Ya, kalau dibilang pengen dipoligami atau poliandri ya, aku lihat seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa. Keinginan dia untuk move on ada, tapi nggak sesuai harapannya dia, ya, nggak sesuai. Melangkah itu yang kamu ingin jalankan, ingin move on, ingin cepat selesai. Kamu belajar akan hal itu, belajar menjalani segala ujian. Dan sebagian dari mereka ini ada yang kehilangan pekerjaan juga ya,
Jadi kayak kehilangan jabatan gitu deh. Mungkin bisa saja turun jabatan, bisa. Dia merindukan tentang komunikasi dengan kamu, tapi dia nggak bisa lakukan karena orang ketiga yang dia jalani selalu membayangi dia atau menghantui dia. Sehingga apapun yang dia lakukan itu salah. Ini orang ketiganya masih terus memberikan ilmu pelet ya, ataupun telepati, karena ini membuat dia lelah tentang rujuk ke kamu ya. Yang nomor 2, grow, seek out a mentor or guide, take a baby deep steps as you grow, be willing to learn from others. Wow, kamu berkembang lebih cepat, lebih growing, bertumbuh. Makanya kamu coba belajar melawan segala ujian, belajar untuk move on. Karena kamu belajar dari nol. Jadi ibaratnya tuh ya, sekarang kamu belajar merangkak dulu dari kesakitan kamu. Ya, sebagian darinya mereka ini memang ada yang kehilangan kesuksesan ya. Kamu juga bisa termasuk gitu. Tapi kamu coba untuk belajar kembali, hadapi segala ujian. Support, ask for help, get a more rest, nurture yourself. Ya, dia kehilangan support, makanya dia kehilangan communication dengan kamu, merindukan tapi dia nggak bisa melakukan karena orang ketiga yang dia jalani ini selalu mengontrol dia, menghantui dia, ya, mengendalikan dia, sehingga ya dia harus bertanya dengan teman-temannya untuk mensupport dia. Dia rindu dengan kamu, iya, tapi dia kendalikan. Balance. Take a time to relax, indulge a little more or less, set boundaries with your work. Jadi memang dia harus bisa mengimbangi perasaannya dia, hayalannya dia dengan orang ketiganya ini. Dan aku lihat dia harus mengambil waktu ya untuk bisa menyelesaikannya secara baik ataupun secara santai ya, karena dia obsesi untuk meraih impian, obsesi akan meraih suatu hayalan. Nature, ground yourself, find and sanctuary in nature, connect with the elements. Ya, elemen itu kan ada 4 ya, 4 posisi, 4 lingkarannya. Jadi ada kayak api, tanah, air, udara, ya, dan ada selatan, barat, utara, timur. Ini ada 4 ya. Jadi dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dia harus bisa menyembuhkan dulu dari orang ketiganya ini yang membuat dia kehilangan jabatan, kehilangan kesuksesan, kehilangan kamu yang selalu siap melawan segala ujian ya di sini. Makanya dia harus belajar mengimbangi meraih impiannya dia, yaitu dengan spiritualnya dia. Dia kan selalu memakai logika, selalu memakai ide-ide, bukan dengan perasaan gitu ya. Dan di sini dia harus bisa mendapatkan sesuatunya itu secara proses. Trust, leap into the unknowns, have a fight and a more forward, believe you will fly. Ya, proses tentang kepercayaan yang mana dia harus belajar prosesnya, yaitu tentang communication dengan kamu ataupun dengan orang lain, karena dia selalu membawa topeng, selalu membawa drama ya dalam sebuah komunikasi agar dipercaya orang, agar dipercaya kamu ya. Di sini pokoknya dia harus benar-benar bisa mengimbangi tentang hayalannya dia, impiannya dia ya. Kayak dia ingin meraih sesuatu ya, dia harus bisa mengimbangi dengan spiritual.
karena biar tidak menjadi obsesi, serakah, dan itu bisa merugikan dia sendiri. Patient, do what excited you. Ya, kalau aku lihat dia bingung dengan hasratnya dia sendiri sekarang, karena dia merasa kamu adalah jiwanya, kamu adalah cerminannya. Ya, dia merasakan hal itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena dia sangat berhati-hati sekarang untuk bisa komunikasi dengan siapapun, karena dia coba untuk menghindari drama. Wow, beloved lagi, tadi juga sama ya, dia ingin banget yang namanya kembali lagi dengan kamu, tapi dia memang harus bisa menata kejujurannya dia dulu ya, karena kamu sudah banyak berubah, kamu sudah berkembang, dan dia butuh support kamu ya, terutama dalam keberanian kamu menghadapi segala ujian, dan dia harus bisa mengimbangi hal-hal baik atau buruknya dia dengan spiritual. Innocence, adventure, and passion. Jadi dia harus gunakan dengan baik petualangannya dia, yaitu dengan kesabaran. Karena kan dia orangnya nggak sabaran ya, jadi ya dia harus belajar akan hal itu, tentang kesabaran dirinya dia. Kalau dia ingin kembali sama kamu, dia harus prepare dulu, prepare menyelesaikan masalahnya dia, karena di sini ada banyak sekali skandal yang terjadi, dan dia takut skandal ini akan memberikan ujian pada dia, bisa 7 tahun, 7 generation ya di sini kalau aku lihat. Makanya dia berhati-hati banget bisa komunikasi lagi dengan kamu ataupun dengan orang lain. Healing family issue. You love life benefits as you forgive your parents. Ya, dia harus bisa belajar seperti halnya diri kamu, belajar untuk move on, belajar untuk melepaskan, belajar untuk memaafkan. Ya, codependency, dia ketergantungan dengan kamu sebenarnya. Addiction are affecting your romantic life. Ya, karena dia orangnya tidak bisa kesendirian, ya selalu merindukan tentang pelukan, kasih sayang, sehingga dia imbangi dengan mengejar target-targetnya dia, yaitu orang ketiga. Trust lagi, dan dia gunakan kepercayaannya kamu itu untuk orang lain. Jadi kamu percaya sama dia, jadi energinya itu kamu tumpahkan ke dia. Terus dia dipercaya sama orang, sehingga dia gunakan kepercayaan itu dengan tidak baik ya niatnya dia, sehingga di sini dia merasa lelah untuk bisa meneruskan lagi dengan kamu, karena dia sudah memberikan energinya kepada orang lain. Ya, di sini dia baru menyadari, wow, ternyata kamulah yang terbaik. Ya, dan dia sudah mempermainkan kepercayaannya kamu di sini. Dia coba mengimbangi komunikasi ya, karena sifat dia yang childish, sifat dia yang kekanak-kanakan, ya selalu menginginkan segala hal dalam hidupnya. Soulmate, cerminan dirinya dia ya, dan dia merasa dengan kamu itu seperti jiwa yang tertukar ya, ataupun cerminan kamu dan dia. Jadi di sini adalah ujiannya antara kalian ya, tentang cinta sejati itu adalah perbaikan diri ya, dan kesabaran dalam sebuah komitmen. Religious factor, efek dari ilmu hitam juga, ataupun energi negatif. Sehingga di sini ya sebagian dari kalian ini ada yang terpengaruh dari ilmu hitam karena hadirnya orang ketiga, ataupun dari berbeda agama ya, aku lihatnya seperti gitu. Dan dia butuh support banget, dia ketergantungan supportnya dari kamu. Nanti merasa kamu benar-benar percaya diri dalam melawan segala ujian, mau susah mau senang gitu ya, kamu bisa mengimbangi. Tapi dia gunakan keseimbangan itu dengan orang lain, energinya dengan orang ketiga. Pada akhirnya dia lelah sendiri juga,
dengan orang ketiga, dia bisa nih suatu saat nanti hal yang ingin dia katakan adalah dia capek hubungan yang penuh dengan rahasia dan obsesi. Dia bisa break up dengan orang ketiga ya, dan ingin berdamai dengan kamu. Tapi semua butuh waktu karena ini efek dari ilmu hitam ya. Change, kamu sudah banyak berubah. The change that you are going through are positive. Kamu sudah banyak berubah, kamu sudah banyak penyembuhan, kamu sudah banyak bertumbuh tentang langkah hidup kamu. Ini yang membuat dia tuh merasa ketergantungan sekarang ya, worth waiting for. Your patience will be reward. Jadi dia menunggu waktu yang tepat akan adanya perubahan dalam hidup kamu, karena dia coba mengimbangi dengan orang ketiganya ini secara diam-diam, tapi dia tertawa. Jadi gini loh, dia dengan orang ketiga ini tidak serius ya, karena dalam diamnya dia menertawakan orang ketiganya ini, karena dia tahu ya, dia sadari sekarang kalau dia tergantungan dengan keberanian kamu ya, pets. Okay, you need a good lot. You love and understands animals, pets and the nature. So gini, kalau aku lihat pets dengan the nature, dengan alam itu kan saling berkoneksi. Dia baru merasakan gitu loh, kalian ini seperti hubungan antara makhluk hidup dengan alam gitu ya, pasti kita berhubungan. Dan dia baru memahami gitu loh, cintanya kalian ini begitu erat, karena pets itu kan pasti memakan rumput dan itu saling berkoneksi ya, dan membutuhkan satu sama lain. Dan dia baru merasakan, tapi dia gunakan koneksi kalian ini untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena sifat dia kekanak-kanakan. True. Yes, what you asking about is truth. Dia tahu. Dia childish dan dia rasakan hal itu, dan dia harus bisa membenahi tentang kebenaran, yaitu tentang kepercayaannya kalian lagi. Karena di sini let go of the stress. Ya, dia ingin kembali lagi, ingin melepaskan depresinya. Don't take on other people stress. Ya, dia ingin melepaskan. Semua menunggu waktu untuk perubahan, dan dia coba untuk tertawa. Dia bisa saja ya mempunyai animal ya, si orang yang kalian dealkan, karena untuk bisa melepaskan depresinya dia. And believe in yourself. See yourself doing well, and you will try something new and decide. Healer. So aku lihat di sini dia coba untuk bisa melepaskan depresinya dia. Bisa dia memelihara binatang juga. Dan dia coba untuk percaya dengan dirinya, dia bisa lepas dari suatu ilmu hitam, tapi memang butuh proses dan belajar tentang kejujuran. Dan aku lihat dia harus bisa bertumbuh ya, dan dia harus bisa ketergantungan dengan proses hidup, bukan dengan instan ya. Dan dia coba mengingat kamu itu, dengan ketika dia mengingat kamu, dia happy karena dia percaya kamu adalah soulmate-nya dia, dan dia percaya akan dirinya. Dia akan kembali lagi ke kamu walaupun masih ada efek ilmu hitam. Jadi kayak dia coba untuk yakinkan dirinya suatu saat nanti akan ada perubahan, dan akan ada sesuatu bisa kembalikan kamu dengan dia lagi. Ini yang dia pikirkan. Tapi semua memang tidak semudah sebagai kayak membalikan telapak tangan. Oke?
So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. And kita lanjut ke nomor 3. Oke, tetap semangat. Yang nomor 2, jangan pernah putus asa dalam memperbaikan diri. Biarkan dia berjalan dengan dramanya atau kehidupan dia sendiri. Kamu dengan kehidupan kamu harus bisa belajar, berani mengambil langkah resiko untuk sukseskan lagi hidup kamu, yaitu fokuskan pada diri kamu sendiri. Tetaplah berbuat baik, terutama di bulan puasa. Oke? So, kita lanjut untuk yang nomor 3. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. 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 God. Okay. Two of coins. The word. Kamu dikasih 8 ya. Three of wands. The justice. The two of wands, 9 of swords, the 7 of wands, the hangman, the 5 of cups, the 2 of coins in the reverse, the world, and the 3 of wands, and the justice, ace of wands. So, dia masih menyimpan tentang kegusarannya dia, ketakutannya dia tentang pilihan, tentang kembalinya dia sama kamu. Dia masih menyimpan, dan dia stres tentang langkahnya dia yang tidak bisa maju karena stuck dalam kisah masa lalu. Bahkan di sini dia tidak ada pilihan lain lagi ya untuk bisa mengendingkan masa lalu ini adalah kembali lagi ke kamu, memulai journey baru, terutama yang long distance. Karena aku lihat dia nggak ada pilihan lain kecuali datang ke dalam kehidupan kamu lagi, memulai hidup kamu lagi. Karena sini ada pembayaran karma, Ace of Wands and Justice and Three of Swords. Oke, so akan ada komunikasi, suatu karma yang harus dia bayar karena ya dia mempunyai 2 pilihan selama ini ya, dari kamu dan orang lain, tapi dia simpan hingga sekarang dan dia terperangkap dalam kisah masa lalu terus, dan dia tidak ada pilihan untuk melupakan kamu. Dan aku lihat di sini banyak hal yang harus dia pelajari, dan dia terperangkap dalam egonya karena dia masih menyimpan seseorang di belakang kamu. Aku lihat memang dia mau tidak mau dia harus endingkan, dan journey-nya adalah kembali ke kamu. Dia merasa apa yang dia kompetisikan hidupnya saat ini stuck ya. The Emperor, oh my god. Dia masih terperangkap dalam egonya, arogannya. Pada sebagian dari dia ini sudah ada yang gagal. Ini kartu jelek banget ya. Oh my god. The Knight of Cups.
Dia ini belum healing ya. The Judgment, the Moon, and Nine of Cups, Ace of Coins, Ten of Coins. Oh, dia banyak drama nih karmanya ya. Harapannya dia tentang keuangan dan kestabilan hidup, mempunyai pasangan yang sempurna. Itu harapannya dia, tapi dibangkitkan oleh ilahi, banyaknya drama. Jadi dia bermimpi buruk terus tentang karma. Okay. The Death, the Tower, Queen of Wands, and the Emperor in reverse, the Temperance in reverse, the Knight of Cups in reverse, the Knight of Wands, and the Four Swords in reverse. 5 kartu in reverse. Stres memikirkan rencana masa depannya dia, terutama partnership yang dia simpan selama ini karena dia telah menyakiti kamu. Sekarang dia terperangkap dalam masa lalunya. Tidak ada pilihan. Kalau dia mau bahagia, ingin journey-nya adalah kembali lagi sama kamu. The Death and the Tower. Perubahan hidupnya dia adalah hancurnya kehidupan dia ketika kamu memiliki kekuatan. Ketika kamu selalu mempertahankan kebaikan, ketika kamu selalu memaafkan apapun yang dia lakukan, walaupun dia menjadi orang yang kejam dalam memperlakukan kamu, bahkan juga dia menjadi orang yang tidak ada empati, tidak kesabaran, bahkan dia menjadi orang yang ya kalau dibilang menjadi orang yang menjual diri ataupun sesuatu untuk kepentingan dia pribadi, kamu di sini tetap memaafkan. Ini membuat dia itu tidak tenang hidupnya. Karena dia selalu bermain dan bermain, mencari dia belum sembuh akan petualangannya dia belum sembuh akan karakternya dia yang ingin bermain-main. Ia masih ingin mencari jati diri. Dan dia selalu melakukan perubahan, yaitu dengan cara berkelana lagi, mencari dua pasangan. Tapi pada akhirnya nantinya hal yang ingin dia katakan adalah dihantui tentang kehancuran setiap malam, dan dia merasa berkompetisi dengan kamu yang sudah banyak berubah tentang kehidupan kamu. Bahkan kamu lebih kuat, lebih tegar dibandingkan dia. Dan dia terperangkap dalam egonya dia sendiri karena dia ingin menguasai, bahkan juga menjadi orang yang arogansi. Dan dia stuck tentang masa lalunya dengan kamu yang penuh dengan ketidakharmonisan. Cinta satu malam tidak ada pilihan. Dia selalu mencari hal itu. Karena kenapa? Untuk memuaskan dunianya dia. Dan perjalanan hidupnya ya dia tidak ada kesembuhan. Satu-satunya cara adalah memulai journey-nya lagi adalah kembali ke kamu. Rencana masa depannya dia hancur, tapi dia masih mempertahankan kesombongan, keangkuhannya dia. Walaupun dia tahu dia sudah tidak sekuat dulu, karena sekarang kamu memiliki kekuatan, kamu ambil lagi energinya. Di sini dia coba untuk mengendalikan masa lalunya itu dengan cara ya mencari cinta satu malam lagi. Jadi kayak bergonta-ganti pasangan terus-menerus, dan ya ini membuat dunianya dia tidak tenang sebenarnya. Tapi ya dia lakukan terus ya. Dihantui tentang kematian. Iya, dirinya setiap malam gak happy, selalu berpikiran negatif. Perubahan hidupnya adalah dia bermimpi buruk tentang kamu, ataupun tentang, dia bukan bermimpi buruk juga, jadi dia bermimpi tentang kamu yang sudah sukses, sudah tegar. Itu bagi dia mimpi buruk karena dia melihat kamu sudah mampu menjadi dirimu sendiri secara spiritual, dan dia terperangkap dalam spiritual kamu. Karena tanpa kamu hidup dia menggantung, hidup dia stuck dalam keegoan, dalam keserakahan, dalam ketidakharmonisan. Tidak ada pilihan. Dia akan datang ke kamu journey-nya, tapi energinya masih bermain. Ya. Jadi dia tidak tulus kalau aku lihat di sini. Ya.
Ketika ada perubahan, dia selalu mencari lagi, ya, menduakan terus menerus. Walaupun dia tahu kehancuran akan menghantui dia. Dan sebagian dari kamu masih mempertahankan dia karena kamu baik. Dan dia gunakan kebaikan kamu itu, ya, dengan cara mencari seseorang. Karena satu sisi kalian long distance dan dia belum sembuh. Setiap malam dihantui tentang kehancuran, dihantui tentang kematian. Dan dia bermimpi tentang kamu, dia rindu dengan kamu. Dia terperangkap dalam perasaan dia sendiri. Magic. Ya, dia pikir dengan cara dia mendoakan itu adalah magic, suatu solusi yang terbaik. Doanya dia. Jadi ya udah, kalau nggak sejalan dengan kamu, gue nyari lagi yang lain gitu kan, itu doanya dia. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dia dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa kegelisahan, depresi, stres, kehancuran. Wow. Intentions be clear and safe, ya, karena dia tidak ada mempunyai niat yang baik, ya, sama kamu. Dan cara dia berdoa juga tidak baik buat kamu, karena dia mementingkan kepentingan pribadi sendiri, kepuasan dia sendiri. Strange, the challenge will make you stronger. Dia merasa kamulah kekuatannya dia, tapi sekarang kamu jaga spiritual kamu batasi. Ini membuat dia, ya, kebahagiaannya, kamu adalah healernya dia. Jadi kalau aku lihat, dia rapuh tanpa kamu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sebagian dari mereka ini sudah ada yang kehilangan jabatan, ada yang hancur, ataupun jabatannya stuck, tidak ada kemajuan. Dan dia baru menyadari kamu adalah partnership yang terbaik buat dia, dan terperangkap dalam perasaan dia sendiri. Beloved, prepare for your life partner. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Dia baru menyadari kekuatan koneksi spiritualnya kalian ini adalah yang terbaik buat dia. Tapi sekarang dia belum bisa menyembuhkan dirinya, karena dia selalu menggunakan doanya adalah kalau nggak bisa dapetin yang lain. Jadi dia tidak menyembuhkan dirinya. Imagination, envision a new reality. Give yourself permission to dream. Believe in unlimited possibility. Dia belum bisa move on dari kamu, membayangkan kamu setiap saat, dan dia nggak tenang akan masa lalunya dengan kamu, karena dia belum bisa merubah karakternya dia. Dia masih bermain-main, berpetualang dalam dunianya dia. Bahkan dia juga traveling terus, ya, tapi tidak membawa kebahagiaan. Pause before you take action. Ya, di sini kan dia selalu mengambil tindakan tanpa dipikirkan, ya, sehingga dia tidak ada pilihan tentang kehidupan dia, ya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan perjalanan hidupnya dia, karena dia tidak memikirkan apa yang dia lakukan itu berefek baik atau buruk. Past life. Believe, release your past life karma. You are an old soul with a deep wisdom. Ya, dia baru menyadari, baru paham tentang past life, tentang karma. Ketika dia sudah mengalami kehancuran, ketika kamu sudah mengalami suatu kemajuan, ketegaran. Ini perbedaan yang sangat beda banget, sangat dalam. Ini membuat dia tidak tenang ketika kamu sudah bisa mengendalikan spiritualnya itu untuk diri kamu sendiri. Dia ingin kembali dunianya ke kamu, ingin ada suatu pembayaran karma ke kamu, tapi dia belum sembuh. Ya, di sini dia belum sembuh. Wow. Expand tensions, spread your wings, and so share your message. Past life, jadi
expansion, jadi dia nggak ada tidak ada kesempatan untuk melebarkan lagi hubungan ini ataupun meluaskan hubungan ini lagi, karena dia belum sembuh. Dan journey-nya dia ini tidak bahagia. Walaupun kembali dengan kamu tidak bahagia. Kenapa? Karena dia belum menyembuhkan dirinya dia sendiri. Dan di sini kalau aku lihat, dia belum bisa lepas dari drama, dari kehancuran, dari egonya dia, dari cara dia mencari cinta satu malam, dari cara dia memperlakukan suatu hubungan. Engagement. Sebagian dari kalian sudah ada yang menikah tapi ending, karena dia ada dua pilihan. Bisa saja dia sudah sudah menikah ataupun tunangan dengan orang barunya, karena dia sama kamu long distance, dan dia selalu dihantui tentang kehancuran. Kenapa? Karena dari niat buruknya dia ke kamu. Here is your ex. The time has come to clear your energy. So dia merasa hancur ketika mengingat kamu adalah kekuatannya dia terbesar. Dan dia menyadari dia sudah melepaskan kamu. Mungkin dia sama kamu sudah menikah, terus dia mencari orang lain. So, aku lihat di sini dia lelah tanpa kamu sebenarnya. Karena dia merasa kekuatannya itu ada sama kamu dan dia percaya. Dia baru menyadari itu. Dan dia ketergantungan dengan kamu. Dia ingin kembali dengan kamu, tapi dia harus bisa mengambil action, merubah sifat egonya dia. This situation is calling for you to have faith and that attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Reconciliation. Look at this, guys. Imagination. Dia membayangkan kembali dengan kamu, tapi dia belum bisa berdamai dengan egonya, belum bisa berdamai dengan sifatnya dia yang selalu mencari cinta satu malam, karena dia merasa dia mampu hidup tanpa kamu, dan dia merasa kekuatan spiritual kamu tidak ada apa-apanya bagi dia, gitu ya. Ini membuat dia menjadi ya tidak tenang hidupnya, karena meremehkan chemistry. Dia merasa dengan seksual tuh mendapatkan chemistry, dia pikirnya seperti itu, tapi ternyata tidak ya, karena dia harus belajar kesabaran untuk meraih kebahagiaan dia lagi. Finance and career. Financial issue are a factor in your love life, ya, karena keuangan juga dia menjadi ada jarak di antara kalian, dan dia juga merasakan karma ya dari perbuatannya dia, sehingga ini membuat efek keuangan dia tidak baik. Honeymoon. Oke. Di sini dia tidak ada hasratnya dia untuk melebarkan sayapnya dia ya. Karena keuangan dia tidak baik saat ini juga, dan dia belum bisa menyembuhkan perjalanan hidupnya dia. Jadi kalau aku lihat, dia nggak bisa membahagiakan dirinya dia sendiri saat ini. Nggak bisa. This is could be the one deception. Karena dia penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan dengan topengnya, sehingga dia mencoba menjadi orang lain terus menerus. Niat dia yang buruk terhadap kamu, karena dia menggunakan suatu koneksinya dari kamu, terutama tentang kepercayaannya kamu ke dia. Kamu berikan seluruh energi kamu untuk bisa mensukseskan dia, memberikan wibawa untuk dia, tapi dia gunakan dengan orang lain. Ya, dia ingin kembali sama kamu, tapi keuangannya sedang bermasalah. Ya, tapi itu tidak membuat dia berubah, tidak membuat dia ingin kembali sama kamu, karena dia menggampangkan kamu. You'll know in the morning
When you wake up, you have a better idea about what to do. Relax until then. So dia coba untuk membawa santai dirinya hingga setiap pagi hari dia merasakan gini loh. Setiap pagi dia merasakan ketenangan. Kenapa? Karena setiap malamnya dia bermimpi buruk. Setiap malamnya dia menyadari kamulah kekuatan energinya dia, dan dia lelah akan hal itu. Ya, dan setiap paginya dia memikirkan tentang kamu sebenarnya. Tapi memang dia rasakan energinya terkuat adalah dari kamu. Tapi telah dia hancurkan hubungan kalian yang sudah menikah ataupun mau menikah ya, dari niatnya dia yang tidak baik. Thankful, think about the people and things you feel grateful. Setiap paginya dia merasa bersyukur. Ya, coba untuk merasa bersyukur dengan orang-orang sekitarnya dia. Dia juga bersyukur hadirnya kamu, karena kamu masih baik memaafkan niat buruknya dia. Listen to your feelings. Ya, dia merasakan juga perasaannya kamu sama dia ini masih kuat. Don't let others talk you into doing something to you what you wrong is wrong. So jadi dia memang mendengarkan kata hatinya dia setiap pagi untuk berterima kasih hadirnya kamu sebagai mantannya dia. Dan dia tahu kamu masih memaafkan dia, tapi dia tidak bisa katakan hal itu karena kenapa? Karena dia masih belum sembuh dalam perjalanan hidupnya untuk melalang buana ataupun coba untuk mencari kepuasan. Ya, love heals fears. The power of your love can help bullies and angry people. Jadi gini, dia sebenarnya dibully dengan orang-orang sekitarnya dia ya, dari sifatnya dia yang arogan, ngontrol, ambisi ya. Dia coba untuk sembuhkan dirinya adalah mengingat kamu setiap paginya, cara kamu memaafkan dia, cara kamu menerima kesalahannya dia. Makanya dia membayangkan untuk communication ataupun kembali lagi dengan kamu, tapi dia belum bisa berdamai dengan apa yang dia bagi ke kamu, yaitu luka. Ya, luka. Karena di sini dia merasa kalau dengan chemistry seksual itu membuat dia itu merasa damai, membuat dia itu merasa memberikan kesabaran. Jadi kayak energi lebih gitu. Sebenarnya salah gitu loh. Makanya dia nggak tenang hidupnya. Best friends, see? True friends stick together no matter what. Jadi gini, dia menjalin cinta satu malam juga dianggap teman. Dan ini bisa aja dia bermain dengan temennya, salah satu temennya bisa teman kerja atau lingkungan kerjanya, ini bisa ya. Pada akhirnya ini efek ke keuangannya dia. Let go of the control issue. Let go of the stress. Jadi dia sharekan ini sama temennya ya, dengan harapan depresinya akan hilang dan keuangannya akan membaik, tapi malah tidak ya, malah tidak. Ini banyak sekali suatu permasalahan dan dia tidak tenang hidupnya tentang keuangan dia, karirnya dia. Yang dia pikirkan gini ya, hal yang dia ingin katakan adalah dia bersyukur mendapatkan kamu setiap pagi ya. Maksudnya dia katakan bersyukur setiap pagi mendapatkan kamu di masa lalu karena kamu orang yang sangat baik yang pernah dia dapat. Dia coba untuk dengarkan kata hatinya, perasaannya dia ya, yaitu dengan cara menyembuhkan ketakutannya itu ya, berbagi dengan temannya dengan harapan ketika dia sharekan tentang kamu ke temennya, tapi temennya ini malah suka sama dia dan mencampuri segala sesuatunya, ini malah membawa dia tuh depresi lagi. Bukan let go of the stress, bukan malah bukan malah menyelesaikan depresinya dia, stresnya dia, tapi malah menambah ya. Makanya dia depresi tentang perjalanan hidupnya dia.
pets. Pada akhirnya dia nggak mau lagi sharing dengan temennya nanti. Pada dia imagination bisa sharing dengan temennya, ingin mendapatkan suatu pendapat agar kembali ke kamu ya, karena dia masih merasakan suatu koneksi yang kuat dengan kamu, tapi temennya ini malah mencampur aduk, malah memberikan lebih banyak stres pada hidupnya. Makanya di sini dia coba untuk menyembuhkan dirinya nanti dengan animal. Ya, aku lihat di sini karena dia tahu dia belum bisa melebarkan sayapnya ataupun datang ke dalam kehidupan kamu dulu. Ya. Dan aku lihat memang dia berterima kasih atas hadirnya kamu. Karena kamu memberikan pembelajaran pada hidupnya dia. Dan kamu mendengarkan isi hati kamu, percaya dengan dia walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan. Ya, aku lihatnya seperti itu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Insyaallah ini bisa 90% menjadi nyata seperti biasanya terjadi. Tetap bersemangat menjadi orang baik dan selamat berpuasa semuanya. Thank you so much. I love you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.